Hello semuanya dan hello X1. Ya, ini produk yang akan kita bahas di video kali ini teman-teman. Untuk pertama kalinya, produk Halo direview di channel ini. Halo ya, bukan Hilo, susu peninggi badan itu. Halo X1 ini TWS budget dengan fitur Active Noise Cancelling yang dijual di kisaran harga 600 ribuan kalau kalian lihat di marketplace seperti AliExpress gitu misalkan. FYI, TWS ini sudah saya pakai selama 1 bulan terakhir dan unit saya ini dikirim langsung oleh Halo. Sebagai gantinya, saya akan memberikan review jujur, baik kelebihan maupun kekurangan dari produk satu ini teman-teman. Ya, seperti biasalah. Tapi meskipun sama-sama dijual di kisaran harga 600 ribuan, di video kali ini saya nggak akan bandingin Halo X1 ini dengan Soundpeats itu. Tapi Halo X1 akan banyak saya bandingkan sama Realme Buds R2 Neo. Nanti kalian akan tahu kenapa. Sekarang kita langsung ke video reviewnya. First of all, Halo X1 datang dengan packaging berisi TWS, charging case, lengkap dengan kabel charging USB-C ke USB-A. Opsi ear tip silikon ukuran S, M terpasang ya di sini, dan juga L alias large. Dan terakhir, buku manual berisi panduan. Ya, cukup standar sih. Sama seperti mayoritas TWS lain, bentuk charging case-nya simple, nggak neko-neko. Kurang lebih sama gedenya sama case-nya Realme Buds R2 Neo. Dan agak lebih besar dari case-nya Oki EPD25. Logo dan tulisan brand Halo tertulis di bagian atas, 3 titik LED indikator baterai di bagian depan, dan port USB-C buat charging di bagian belakang. Bicara soal charging case Halo X1 sendiri sudah support wireless charging teman-teman. Letakin aja di wireless charger dan otomatis akan nge-charge. By the way, fitur wireless charging ini merupakan fitur yang masih jarang ditemuin di kisaran harga 600 ribuan teman-teman. Nah, begitu charging case dibuka, terlihat ada 2 earbuds dengan model stem bertuliskan Halo. Ya, model-model stem gini memang soal selera ya teman-teman. Beberapa lebih suka yang model earbuds masuk ke dalam telinga gitu, termasuk saya. Tapi overall, menurut saya desain earbudsnya ini nggak mengecewakan. Meskipun terbuat dari plastik, masih terlihat cukup kece menurut saya. Berkat perpaduan warna hitam dan abu-abu tua yang diaplikasikan di sini. Stemnya juga berperan sebagai touch control teman-teman. Klik 1 kali buat play pause music dan jawab panggilan, tap 2 kali di kiri dan kanan untuk pindah ke lagu sebelum dan sesudah, tekan tahan untuk berpindah antara mode normal, transparency, dan ANC mode. Dan klik 3 kali di earbud kiri untuk panggil voice assistant dan di earbud kanan untuk aktifin gaming mode. Gaming mode biasanya bisa ngebikin delay antara audio video atau audio dengan visual di sini bisa lebih minimum, terutama ketika dipakai buat ngegame teman-teman. Tapi kalau cuma dipakai buat nonton video mah, saya rasa tanpa aktifin gaming mode pun Halo X1 ini cukup aman-aman aja dari delay audio video. Sudah saya tes sendiri di berbagai platform seperti Netflix, Disney, dan YouTube. Relatif aman aja, baik di Android Samsung Galaxy Note 9 saya dan iPad saya di sini. Sementara mode Active Noise Cancelling di TWS ini, sayangnya saya rasa cuma bisa kasih efek kedap yang tipis-tipis aja, minor-minor aja teman-teman. Ya, at least berdasarkan pendengaran saya di sini. Sebagai perbandingan, sejauh yang saya amatin, Active Noise Cancelling di Realme Buds R2 Neo overall masih lebih kedap bahkan. Buds R2 Neo nggak cuma bisa ngeredam low frekuensi secara lebih oke, tapi juga bahkan suara mid frekuensi seperti suara orang ngobrol di sekitar kita bisa sedikit lebih di-muffled, ditekan oleh Realme Buds R2 Neo daripada noise cancellingnya Halo X1 di sini. Inilah kenapa saya nggak perlu bandingin ANC di X1 ini sama noise cancellingnya Soundpeats T2. Karena Buds R2 Neo yang lebih murah aja di sini, saya rasa bisa kasih performa agak lebih oke dalam hal active noise cancelling. Jadi saran saya, kalau kalian beli Halo X1, jangan karena kepingin active noise cancelling yang oke. Sementara untuk mode transparency mode, fitur yang memungkinkan kita untuk bisa mendengarkan sekeliling kita tanpa harus melepas TWS-nya.
Untungnya Hello X1 ini masih bisa diandalin teman-teman. Output transparency mode-nya berasa lebih natural daripada transparency mode di Samsung Galaxy Buds Plus yang somehow terlalu banyak white noise-nya. Dan juga bisa lebih berimbang dengan transparency mode di Realme Buds R2 Neo. Tapi lagi-lagi saya merasa volume transparency mode di Realme Buds R2 Neo masih agak lebih kenceng dan overall berasa sedikit lebih natural daripada yang ada di Hello X1. Lalu beberapa fitur yang sayangnya absen di Hello X1 ini antara lain, pertama, wearing detection. Jadi kalau kalian lagi pakai TWS ini buat dengerin musik, terus mau ngelepasin TWS dari telinga kalian, musik yang kalian dengerin nggak akan terpause secara otomatis teman-teman. Tapi well, ini fitur yang masih jarang ditemuin untuk TWS di kisaran harga 600 ribuan. Lalu kedua, absennya app support atau support aplikasi. Untuk case ini, kalau saya baca di beberapa forum di internet, kalau kalian pengguna HP Xiaomi, katanya bakal muncul pop-up gitu teman-teman. Semacam semi aplikasi gitu ketika kalian konekin Hello X1 ini ke HP Xiaomi kalian. Mungkin karena di sini Hello juga anaknya Xiaomi ya. Sementara untuk fitnya di sini dengan eartip bawaan ukuran M, saya ngerasa TWS ini cukup stabil di telinga saya. Nggak begitu mencolok, nggak melewati garis kontur bagian luar dari telinga saya. Jadi ketika saya pakai buat jogging atau olahraga pun, relatif oke-oke aja. Satu-satunya momen di mana fit TWS ini mulai goyah di telinga saya, yang saya ingat itu waktu di gym teman-teman. Waktu saya lagi angkat beban dan itu sudah repetisi yang akhir-akhir gitu. Biasanya repetisi yang akhir itu yang paling berat ya teman-teman. Berasa neraka banget. Nah, saat itu saya udah mulai kayak gigit rahang saya udah clenching gitu. Gitu. Nah, di saat-saat inilah fit TWS sebelah kanan mulai goyah teman-teman. Kenyamanan buat olahraga didukung juga oleh klaim IPX4 rating di TWS ini. IPX4 yang berarti tahan cipratan air dari segala arah. Setelah saya tes sendiri, Hello X1 masih bisa saya pakai dengan normal sampai sekarang. Beralih ke baterai, Hello X1 diklaim oleh Hello bisa kasih playtime music selama 5 jam di mode noise cancelling on dan 7 jam di mode noise cancelling off alias mode normal teman-teman. Sementara ketika saya tes sendiri di mode noise cancelling on di volume 50% buat pakai puter musik di sini, Hello X1 bisa kasih playtime music selama 5 jam 34 menit. Kalau kalian mau baterai yang lebih lama, silakan pindah ke mode normal alias noise cancelling off. Dan di sini TWS ini bisa bertahan selama 7 jam 15 menit ketika saya tes. Dan menariknya, selalu TWS sebelah kiri dulu yang mati dulu teman-teman. Baru kemudian diikutin TWS sebelah kanan beberapa menit kemudian. Dan berpindah ke Bluetooth. Bluetooth-nya udah versi 5,2, tapi sayangnya di tempat terbuka saya cuma bisa dapat hasil 25 meter ketika saya tes jarak jangkauan maksimum sinyal Bluetooth-nya di sini, teman-teman. Sedangkan kalau kalian mau pakai salah satu earbud aja, bisa pakai kiri doang atau kanan doang. Terserah yang mana, nggak masalah. Sedangkan untuk audio transmission, Hello X1 baru support codec SBC dan AAC. Dan sebelum beralih ke call test, kalau kalian merasa terbantu atau bahkan enjoy dengan video ini, dan jika kalian berkenan, make sure juga teman-teman untuk like video ini dan subscribe ke MyTech Audio untuk review-review informatif lainnya. Kalau gitu sekarang kita ke call test. Oke, tes 123, tes 123. Saat ini saya sedang memakai TWS Hello X1. Bagaimana menurut kalian call quality atau kualitas mikrofon yang ada di Hello X1 ini teman-teman? By the way, saat ini saya ngetes call-nya di bandara ya. Saat ini sebentar lagi saya mau flight, ya pakai masker N95 juga gitu. Nah, bagaimana menurut kalian call quality dari Hello X1 ini teman-teman? Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, masuk ke audio di sini. Relatif dan subjektif menurut telinga saya, Hello X1 ini menurut saya punya presentasi audio yang cenderung ke balance dengan kesan agak bright sedikit. Tapi tuningannya sih overall masih relatif easy on the ears. Tipe-tipe yang menurut saya mudah di-enjoy, dinikmatin oleh kebanyakan orang. Meskipun masih ada kesan kompresnya sih, terutama di area treble. Overall, mid-range dan high frequency lebih ke cool daripada warm, dan suara treble di sini seperti snare, cymbal terdengar cukup keluar dan attack-nya ini cukup dapat somehow. Meskipun kadang secara body treble-nya ini menurut saya agak kurang tebel, yaitu tadi masih ada kesan kompresnya gitu. Tapi ya bisa jadi saya aja yang terlalu rewel di sini. Sedangkan soal bass, untuk ukuran TWS dengan karakter audio balance agak ke bright, bassnya surprisingly masih cukup bulat dengan punch yang berasa banget.
tapi masih cukup terkontrol. Ya, tapi semua omongan saya barusan tadi itu bakal jadi omong kosong doang ya kalau saya nggak pakai referensi pembanding di sini. Jadi di sini saya bandingin sama Realme Buds Air 2 Neo. Presentasi kedua TWS ini jelas banyak bedanya ya teman-teman. Treble di Hello X1 terdengar jauh lebih clear, lebih keluar, dan lebih extended. Hello X1 juga overall lebih punya clarity. Beda dengan Realme Buds Air 2 Neo yang di sini presentasi soundnya lebih dark, lebih bass heavy, dengan soundstage yang lebih sempit juga. Tapi di beberapa genre lagu tertentu bakal berasa lebih imersif daripada di Hello X1. Ini cuma di beberapa case genre lagu aja teman-teman. Contoh, di lagu-lagu EDM, house music, lagu-lagu clubbing yang nggak ada vokalnya ya teman-teman. Kalau didengerin pakai Hello X1, itu seperti berasanya tuh kita lagi di depan klubnya teman-teman. Lagi dengerin lagu-lagu clubbing, tapi kita berada di depan klubnya. Kita belum masuk ke klubnya gitu. Sedangkan kalau didengerin pakai Realme Buds Air 2 Neo, ya seakan-akan kita berada di dalam klubnya, ikutan clubbing gitu teman-teman. Audionya lebih imersif, lebih surround us gitu. Tapi yang jelas, begitu ada vokal masuk, dan di lagu-lagu yang dominan mid dan treble-nya, seperti di lagu-lagu pop, rock, atau bahkan classical, Hello X1 bakal bisa kasih presentasi sound yang lebih balance, detail, dengan clarity yang lebih oke. Separasi instrumen juga lebih berasa, dan soundstage yang lebih lebar daripada di Realme Buds Air 2 Neo. Meskipun menurut saya, kalau kalian lebih mentingin clarity audio yang lebih natural di sini, jadi bukan tipe clarity yang dipaksain karena tuningan yang bright, bisa jadi clarity itu seperti dipaksain karena memang terbantu sama tuningan yang bright teman-teman. Lalu juga suara S, meskipun nggak sampai tajam, nggak sampai sibilance, tapi masih terdengar kayak tumpah-tumpah, kurang terkontrol aja. Agak terlalu di-emphasize gitu. Ini sejauh yang saya amati aja ya teman-teman. Sedangkan problem di Buds Air 2 Neo saya rasa lebih di mid-range-nya, terutama vokalnya yang relatif terdengar lebih muddy kalau dibandingin dengan Hello X1, baik vokal cowok maupun vokal cewek. Belum lagi suara treble di Buds Air 2 Neo meskipun memang halus sih, tapi masih minim extension dan jauh lebih hilang kalau dibandingin sama treble-nya Hello X1. Nah, kalau kita masukin TWS kayak Soundpeach True Engine 3 SE ke dalam comparison ini, yang presentasi audionya cukup berbeda sama Hello X1, ini tinggal faktor selera aja saya rasa. Kalau kalian lebih suka presentasi audio yang on your face, lebih bright, dengan micro detail dan tekstur di vokal, di instrumen-instrumen lebih dapet, tapi juga lebih unforgiving dan lebih intense gitu, Hello X1. Hello X1, kebalik. Tapi kalau suka audio yang sedikit V-shaped, lebih warm, lebih relax, mid-range atau vokalnya agak lebih mundur, dan treble lebih halus, True Engine 3 SE bakal lebih cocok. Tapi secara lebar dan depth soundstage, saya rasa kedua TWS ini masih berada di level yang sama satu sama lain. Kedua TWS ini lumayan mirip-mirip sih sekilas waktu saya dengerin. Mungkin secara depth audio, pemisahan instrumen dari depan ke belakang, Soundpeach True Engine 3 SE sedikit lebih unggul di sini. At least itu yang saya tangkep. Tapi, minor problem di Hello X1 ini, dan ini problem yang saya amatin juga di audionya TWS Viata Airboom ANC, adalah kadang beberapa kali muncul artefak atau detail palsu di audionya. Jadi kayak kadang output audionya berasa kayak kurang bersih gitu. Tapi cuma kadang aja sih teman-teman. Biasanya ini karena sistem DSP atau DAC yang ada di dalam earbuds-nya. Nggak selalu sih, tapi kadang 1-2 kali muncul. Analoginya tuh kayak kalau ada kotoran nempel di jendela ya, jendela kaca. Nah, ini bayangin kayak ada kotoran atau plug yang nempel di audio yang kita dengerin. Biasanya orang banyak nyebutnya sebagai detail palsu, yang seharusnya tidak ada di lagu yang kita dengerin. Hal ini lebih parah terjadi di TWS Viata Airboom ANC, at least di unit yang ada di saya ini teman-teman. Yes, audionya tipikal yang bright, yang tentunya bakal membuat persepsi clarity-nya dapet, detailnya keluar. Padahal sebenarnya, kadang nih, sebagian dari yang kita anggap sebagai detail ini tadi adalah artefak keluaran DSP atau DAC-nya di sini, yang ada di TWS ini. Kayak dipaksa keluar gitu. Tapi ya mungkin nggak semua orang terganggu atau bahkan nyadar akan hal ini. Dan untungnya di Hello X1 terjadinya jauh lebih jarang daripada di Viata Airboom ANC ini, sejauh yang saya dengerin. Tapi ingat teman-teman, at least di sisi lain, Hello X1 masih punya mid dan treble yang overall lebih detail daripada Realme Buds Air 2 Neo, dengan presentasi soundstage yang jauh lebih lega juga daripada Realme Buds Air 2 Neo. Dan bahkan untuk ukuran harga 500-600 ribuan, soundstage di
Hello X1 ini tergolong cukup oke sih. Dan saya tahu, soundstage adalah salah satu faktor yang sangat di-value oleh kebanyakan pecinta audio. Jadi, ya kalau dibandingin sama Realme Buds Air 2 Neo, kecuali kalian penyuka EDM, house music yang nggak ada vokalnya, bass heavy music yang tanpa vokal, saya rasa Hello X1 masih lebih recommended daripada Realme Buds Air 2 Neo. Hello X1 lebih all-rounder aja. Dan bahkan kalau dibandingin sama Soundbeast itu, secara staging saya masih lebih unggulin Hello X1 sih. Tapi ya, noise cancelling, transparency mode, nggak usah ditanya lagi. Soundbeast itu unggul telak. Tapi secara audio, Hello X1 masih rekomendasi yang lebih aman di sini menurut saya. Tapi teman-teman, pada akhirnya pilihan ada di tangan masing-masing. Meskipun di sini secara audio, dengan genre lagu yang biasa saya dengerin, saya bakal lebih condong ke Hello X1. Tapi kalau sudah bicara soal overall value, di antara dua TWS noise cancelling budget ini, dengan memperhitungkan faktor non-audio seperti harga yang lebih murah, fitur active noise cancelling yang agak lebih oke, lalu ada dukungan app support untuk software update, dan juga dukungan sejumlah EQ preset. Saya yakin Realme Buds Air 2 Neo masih punya pasarnya tersendiri, masih punya daya tariknya tersendiri teman-teman, di harga 450 ribuan. Jadi ya, fitur wireless charging dan audio yang lebih balance, Hello X1, performa ANC, transparency mode, app support, dan audio yang lebih ke bass head, Realme Buds Air 2 Neo. Ya gimana lagi, paling enggak untuk saat ini masih selalu ada fitur yang harus dikorbanin di harga ratusan ribu gini. Entah itu noise cancelling, audio, app support, dan lain-lain. Dan itu sesuatu yang masih wajar ya teman-teman. Kita masih diharuskan memilih menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing di range harga segini. Alright, thank you teman-teman kalau sudah nonton videonya sampai titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe semuanya. See you. Bye guys.